Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Yosi Syahrul Mukhlisin dalam video pembelajaran matematika. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel atau biasa disebut dengan SPLDV. Untuk video kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Berikut ada 4 cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama yaitu dengan metode grafik, yang kedua tentang metode eliminasi, yang ketiga metode substitusi, dan yang keempat yaitu metode gabungan. Langsung saja ke metode yang pertama yaitu tentang metode grafik. Metode grafik itu penyelesaiannya menggunakan dengan menggambar grafik dari kedua persamaan yang diketahui pada satu bidang kartesius. Koordinat titik potong kedua grafik merupakan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Contohnya seperti ini. Grafik penyelesaian dari sistem persamaan X kurangi Y sama dengan 3 dan X tambah Y sama dengan 7 adalah. Langkah pertama kita buat di koordinat kartesiusnya. Kemudian kita hubungkan grafiknya. Nah, seperti ini dan seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukan titik-titiknya itu? Nah, yang pertama kita mencari X dan Y-nya pada persamaan X kurang Y sama dengan 3. Caranya yaitu dengan memisalkan X dan Y-nya sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, saya mencoba memasukkan X-nya dari negatif sampai positif 7 nantinya. Nah, kalau negatif 2, nanti X-nya negatif 5. Kalau X-nya negatif 1, Y-nya negatif 4. Sampai kalau X-nya diganti 7, itu X, Y-nya menjadi 4. Nah, bagaimana caranya menghitungnya? Ini seperti kemarin, tinggal kita mengganti X dan Y-nya. Nanti hasilnya sama. Kalau mengganti X, berarti hasilnya Y. Kalau mengganti Y, hasilnya X. Gitu. Untuk X tambah Y sama dengan 7, caranya sama dengan yang tadi. Kita memasukkan X-nya berapa sampai berapa. Kemudian nanti kita mendapatkan hasilnya, yaitu Y-nya berapa. Nah, di sini saya memasukkan X-nya dari 0 sampai 7. Nah, ini hasilnya Y-nya dari 7 sampai 0. Setelah itu baru digambar grafiknya tadi itu. Kemudian selanjutnya yaitu metode eliminasi atau bahasa lainnya menghilangkan atau penghilangan. Penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Gitu. Contohnya seperti ini. Himpunan penyelesaian dari 4P tambah 3Q sama dengan negatif 4 dan 3P dikurangi 2Q sama dengan 14 adalah. Nah, kemudian kita tulis persamaan ini. Persamaan yang pertama yaitu 4P tambah 3Q sama dengan negatif 4 dan persamaan kedua 3P dikurangi 2Q sama dengan 14. Kita tulis. Nah, kita dari dua persamaan itu kita akan mengeliminasi pertama P dulu. Kita tulis lagi, kemudian nah di sini P-nya yang persamaan pertama itu 4 dan persamaan kedua 3. Nah, kemudian kita cari KPK-nya. Samakan. Jadi 4 dan 3 yaitu KPK-nya 12. Nah, kalau biar jadi 12, yang atas dikalikan 4. Yang atas dikalikan 3 dan yang bawah dikalikan 4. Sehingga didapat 12P tambah 9Q sama dengan negatif 12. Kemudian yang persamaan kedua 12P dikurangi 8Q sama dengan 56. Nah, kemudian hasil ini dikurangi. Nah, kenapa dikurangi? Karena 12P dengan 12P
Untuk yang persamaan pertama dia positif dan persamaan kedua dia juga positif, maka di sininya dikurangi. Gitu. Hingga didapatkan 17Q sama dengan negatif 68 dan Q-nya didapatkan sama dengan negatif 4. Nah, kemudian berikutnya yaitu kita mengeliminasi Q-nya. Kita tulis lagi persamaan satu dan persamaan keduanya. Nah, di sini Q yang persamaan pertama itu 3 dan yang kedua itu Q-nya 2 atau negatif 2. Nah, 3 dan 2 KPK-nya yaitu 6. Nah, bagaimana biar cari 6? Berarti yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 3 sehingga didapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, kemudian kita jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena di sini untuk persamaan pertama 6Q-nya bernilai positif dan yang kedua 6Q-nya bernilai negatif. Jadi kalau positif dan negatif kita jumlahkan saja sehingga nanti dia Q-nya 0. Nah, begitu. Nah, kemudian hasilnya yaitu 17P sama dengan 34. Nah, maka P-nya sama dengan 2. Nah, sudah didapatkan P dan Q-nya. Nah, kita tarik kesimpulannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 4. P, Q. Ingat hurufnya X, Y atau P, Q. Didahulukan huruf yang pertama. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara substitusi. Penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, ambil satu variabel pada salah satu persamaan. Selanjutnya nyatakan variabel tersebut dalam variabel lain. Dengan begitu akan diperoleh persamaan dalam bentuk baru. Yang kedua, substitusikan persamaan baru tersebut ke persamaan yang lain. Kemudian persamaan tersebut diselesaikan. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya sama seperti yang tadi, yaitu tentang 4P tambah 3Q sama dengan negatif 4 dan 3P kurangi 2Q sama dengan 14. Nah, caranya begini penyelesaiannya. Kita tulis persamaan satu dan persamaan keduanya. Kita tulis persamaan satu dulu. Di situ 4P tambah 3Q sama dengan negatif 4. Nah, kemudian kita pindah ruaskan 3Q-nya ke kanan sama dengan sehingga didapatkan negatif 3Q dikurangi 4. Nah, setelah itu kita sederhanakan biar menjadi P sama dengan. Nah, maka kita gunakan. Nah, di sini P sama dengan negatif 3Q kurangi 4 per 4. Gitu. Nah, setelah didapatkan P yaitu sama dengan negatif 3Q kurangi 4 per 4, kita substitusikan ke persamaan yang kedua, di mana persamaan kedua itu berbunyi 3P dikurangi 2Q sama dengan 14. Nah, di sini P yang di sini ini kita ganti ini P-nya dengan negatif 3Q dikurangi 4 per 4. Nah, sehingga didapat 3 kali negatif 3Q kurangi 4 per 4 dikurangi 2Q sama dengan 14. Begitu. Kemudian kita hitung seperti biasa. Ingat dengan aljabar ini yang dikalikan yang atas bukan yang bawah ataupun dua-duanya, tetapi yang di atas saja, yang pembilang. Nah, didapatkan sebagai berikut. Kemudian kita hitung di sini ke sini dia samakan penyebutnya. Di sini penyebutnya 1, kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 4. Nah, setelah samakan 4, kita hitung Q dengan Q-nya dijumlahkan atau dikurangkan gitu. Negatif 9Q dikurangi 8Q menjadi negatif 17Q. Ya, begitu. Karena 12 itu konstanta, maka dia tetap. Nah, setelah jadi seperti persamaan ini, kita pindah ruaskan, di mana 4-nya ini yang sebagai penyebut kita pindah ke kanan sama dengan, maka dia akan dikalikan dengan 14. Ingat lagi tentang perkalian aljabarnya, sehingga didapat sebagai berikut. Kemudian 12-nya kita pindah ruaskan sehingga nanti 56 tambah 68. Ini 56 tambah 12 itu hasilnya 68. Nah, kemudian 68 dibagi negatif 17 sama dengan negatif 4. Tuh. Setelah ketemu Q-nya negatif 4, kita substitusikan lagi. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan kedua. Nah, di sini saya memasukkan ke persamaan yang pertama.
Kita masukkan 4P, Q-nya di sini kita ganti dengan negatif 4. Sehingga didapat 4P tambah 3 dalam kurung negatif 4 sama dengan negatif 4. Kita hitung seperti biasa. Kemudian negatif 12-nya kita pindah ruaskan seperti biasa. Didapat 4P sama dengan 8. Kemudian P sama dengan 8/4 sama dengan 2. Nah, sudah ketemu P dan Q-nya, maka himpunan penyelesaiannya yaitu P, Q 2, negatif 4. Sama seperti tadi yang dengan cara eliminasi. Karena soalnya juga sama. Kemudian cara yang terakhir yaitu dengan metode gabungan. Di sini kalau metode gabungan kita eliminasi dulu. Setelah itu kita substitusikan dulu. Ya, ini definisinya. Kita dengan cara eliminasi dulu, kemudian kita substitusikan ke salah satu persamaan. Contohnya sama kayak soal yang tadi. Nah, beginilah penyelesaiannya. Yang pertama kita eliminasi P dulu. Di sini tidak harus eliminasi P dulu, boleh eliminasi Q. Nah, dengan begitu bebas mau pilih Q dulu apa P dulu yang mau dieliminasi. Gitu. Di sini saya mengambil eliminasi P-nya. Kita tulis. Nah, bersama 1 bersama 2-nya. Karena P di situ 4P dan 3P, KPK-nya yaitu 12, maka yang atas dikalikan 3, yang bawah dikalikan 4. Sehingga didapat sebagai berikut, kemudian dikurangkan, sehingga hasilnya 17Q sama dengan negatif 68, maka Q-nya ketemu negatif 4. Nah, di sini Q ketemu negatif 4, kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan kedua, bebas. Nah, di sini saya mengambilkan substitusikan ke persamaan yang pertama, di mana persamaan pertama itu berbunyi 4P tambah 3Q sama dengan negatif 4. Nah, kita masukkan Q-nya dengan negatif 4, didapat sebagai berikut. 4P dikurangi 12 sama dengan negatif 4. Nah, 4P-nya sama dengan negatif 4 tambah 12, pindah ruas negatif 12-nya. Jadi dapatkan 4P sama dengan 8, maka P-nya sama dengan 2. Nah, sudah ketemu P dan Q-nya, maka maka himpunan penyelesaiannya yaitu 2, negatif 4. Gitu. Itu tadi cara menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel dengan beberapa cara. Kemudian jika ada soal-soalnya, kalian gunakan dengan cara yang kalian anggap paling mudah. Boleh grafik, boleh eliminasi semua, boleh substitusi semua, atau dengan cara gabungan. Nah, di sini ada contoh soalnya, bisa kalian kerjakan. Coba untuk dilatih bagaimana cara mencarinya itu. Nah, di sini untuk nomor 1, 2, dan 3, itu soal kita cuma mencari nilai X dan Y-nya. Kalau tadi P dan Q-nya itu sama saja, yang membedakan hanya variabelnya. Gitu. Nah, untuk nomor 4, kita kembangkan. Jika kita sudah menemukan X dan Y-nya, kita masukkan ke soalnya. X-nya diganti berapa, Y-nya ketemu berapa, diganti ke sini. Begitu juga yang nomor 5. Gitu. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Semoga bermanfaat, tetap semangat, semoga sukses dan selalu jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.